Viewers on Camp Everynight kembali hadir bersama Siska Mawaski di sini. Nah, kali ini aku beruntung banget nih bisa ngobrol langsung dengan seorang perempuan yang kemarin baru aja viral, bahkan sampai menggegerkan masyarakat Indonesia. Ini bukan karena aksinya yang aneh-aneh ya, tapi karena mukanya ini mirip banget nih sama penyanyi legendaris Indonesia zaman dulu, namanya Nike Ardilla. Nah, sudah tahu kan, aku bakal ngobrol dengan siapa? Sudah ada Amel di sini. Hai. Benar. Hai Amel, apa kabar? Halo, alhamdulillah aku sehat selalu. Oke, Amel ini aku mau tanya-tanya dong, ini kesibukannya Amel ini lagi ngapain sih? Karena sekarang udah mulai masuk online school, jadi aku mulai belajar di rumah daring gitu karena kondisinya lagi kayak gini dan gak bisa buat apa ya, gak bisa buat tatap muka secara langsung, jadi kita secara virtual aja gitu. Oke, jadi masih sekolah ya Amel ya? SMA berarti ya? Iya, Kelas 3. iya kelas 3. Oke, masih muda banget ya Amel ya. Nah, ini ngomongin langsung ke viralnya nih. Amel tiba-tiba muncul menggegerkan masyarakat Indonesia karena mukanya mirip banget sama Nike Ardilla. Ini awal mulanya tuh gimana sih? Jadi karena waktu itu tuh aku lagi pergi sama kakakku, kita chit-chat ngopi lah kita kan sebagai perempuan gitu. Terus habis itu kita mutusin buat foto di daerah Duku Atas. Hmm. Foto terus awalnya foto-foto doang kan tuh pakai kamera biasa, cuma aku sama kakakku doang. Istirahat kita karena sambil nunggu neduh dari hujan, akhirnya eh, nunggulah kita di bawah apa jembatan itulah yang biasanya suka di daerah di atas. Tiba-tiba kakakku disamperin sama Kak Taufik, fotografer yang biasa suka ada di sana, terus ditawarin buat diajak foto-foto kan. Terus akhirnya, oh ya udahlah aku aja gitu kan. Terus aku pikir-pikir dulu, terus ya udahlah aku mau aja, terus foto-foto lah di sana, terus ngambil beberapa foto, terus diupload lah di media sosial, terus sampai seramai ini. Sama hari keduanya tuh ada satu fotografer lagi namanya Kak Agus, dia fotografer juga yang emang bisa suka ada di Duku Atas gitu, temannya Kak Taufik ini gitu. Oke, jadi secara tidak sengaja ya ditemukan sama mereka-mereka itu fotografer itu ya. Oke, jadi berarti Amel sebelumnya juga belum kenal juga ya sama kakak-kakak itu tadi ya. Emang baru kenal pas waktu itu juga gitu, pas diajakin foto gitu. Oke, berarti ini Amel ada di Jakarta gitu ya, rumahnya ya. Oke. Nah, terus kan terkenal nih, tiba-tiba langsung boom, viral. Apa perasaan Amel kali itu? Perasaan aku seneng banget, kaget, campur aduk pokoknya. Karena di situ komentarnya pada positif semua dan aku merasa seneng banget bisa dimiripin sama sosok almarhumah ini karena uh, karismanya yang berbeda dengan dari yang lainnya, karir yang sangat tinggi banget dan mempunyai banyak karya yang sangat membanggakan masyarakat Indonesia maupun keluarga dari sosok almarhumah. Oke. Setelah Amel viral, boom, banyak orang yang langsung search namanya Amel di media sosial, terus akhirnya follow IG-nya, TikTok-nya juga. Tapi Mel, kenapa kamu jarang banget aktif di media sosial? Aku dari dulu emang orangnya bukan tipe yang suka main media sosial gitu loh. Oke. Iya, jadi aku lebih suka keluar rumah, terus ngopi, ya enjoy 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 life aja, enjoy my time gitu. Aku lebih sering me time sih dibandingkan ngumpul sama temen. Tapi sekalinya aku ada waktu buat ngumpul sama temen ya nggak bakal aku sia-siain gitu. Ngumpul sama teman, ngumpul sama yang lainnya. Oke, jadi Amel ini orangnya apa ya namanya? Lebih suka dunia nyata timbang dunia maya gitu ya. Kalau dunia maya tuh aku lebih ke video games atau watching YouTube aja gitu loh. Oh, gitu. Emang video Iya, games favoritnya Amel apa sih? video games yang lagi aku mainin sekarang tuh PUBG Mobile. Oh, ternyata di balik sosoknya Amel yang kayaknya kalem, ternyata gamer berarti ya.
Nggak yang terlalu sih, cuma buat hiburan kayak aku lagi sumpah atau kayak lagi mumet sama pelajaran nih, aku Oh. isi waktu luangnya dengan games gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal karena dibilang banyak banget mirip sama Nika Ardila, kamu sendiri secara pribadi tahu nggak sih sama Nika Ardila? Ini kan jarak usia kamu sama Teknika sendiri jauh banget. Bahkan kamu lahirnya waktu Teknika udah meninggal ya kan? Ya, karena aku lahir 2003, aku belum begitu kenal banget sama sosok almarhumah. Tapi kan, eh, walaupun 2003 atau gimana pun juga banyak anak milenial yang sangat mengagumi sosok almarhumah ini. Termasuk aku karena beberapa kali sebelum seramai ini, aku tuh sempat dibilangin sama sosok keluarga, Mhm. teman sama orang lain yang kayak tiba-tiba lewat di jalanan terus bilangku mirip gitu. Aku Hmm. kaget, akhirnya dari situ aku mulai cari tahu sosok almarhumah, sosok legendaris yang sangat mempunyai banyak karya dan mempunyai daya tariknya tersendiri gitu yang bikin sampai para fansnya itu sangat kuat gitu dalam mencintai sosok almarhumah. Ya itu juga yang bikin aku kagum banget gitu. Oh, jadi sebelum viral ini kamu juga udah di notice sama orang-orang terdekat gitu ya. Kamu kok mirip Iya. juga sih gitu. Nah ini mulai dari potongan rambut juga ini emang dari dulu udah gitu ya Mel? Iya, aku tuh suka yang pendek karena kalau panjang muka aku jadi kelihatan gak fresh gitu loh. Jadi kalau pendek kan lebih fresh dan lebih enak dan lebih apa ya, lebih enteng aja. Dan aku Oh. juga pernah lebih pendek dibandingkan ini. Ini kan karena panjang lagi jadi segini, ada yang pernah segini juga gitu. Jadi rambut aku tuh nggak cocok kalau rambutnya panjang. Pernah tapi kelihatannya jadi kayak kayak kucing gitu. Iya. Iya. Sama banget nih. Jadi kayak misalnya panjang tuh kayak apa ya gembel gitu lah. Maksudnya Iya berantakan gitu benar-benar. ya kan? Ya oke. Kita kita sama Mel. Nah, terus eh, mulai terkenal, dikenal banyak orang, mulai dipanggil tuh. Nah, itu mengganggu gak sih sama keseharian kamu, kegiatan kamu sehari-hari? Menurut aku sih nggak terlalu kalau misalkan aku bisa membagi waktu karena dari dulu keluarga aku selalu ngajarin buat harus bisa memanage waktu gitu, mana waktunya buat A, mana waktunya buat B, mana waktunya buat C gitu. Jadi diajarin buat uh, sorry lebih menghargai waktu, lebih bisa pinter-pinter bagi waktu itu sih. Jadi aku nggak terlalu kesulitan dalam membagi waktu karena udah diterapin sejak kecil sama keluarga. Hmm. Oke, Mel. Bentar. Waktu kamu ditemukan oleh fotografer itu yang mengarahkan gaya kamu sendiri apa fotografernya? Sebenarnya tuh dibantu sama fotografer, ada juga yang ku improve, tapi di situ kita nggak ada niat buat ngemiripin sekali lagi. Hmm. Dan kita juga aku dibantu sama fotografernya supaya aku nggak terlihat kaku gitu. Biarkan karena kan aku masih first time gitu ya, dan aku kalau foto keluarga tuh suka malu-malu kalau diajak foto tuh ya. Nah, jadi kayak buat diajak foto sendiri tuh tegang banget gitu, malu banget gitu. Apalagi kayak sama orang lain gitu yang ngefotoin kan. Jadinya oh ya udah dibantu gini. Oh geraknya gini aja biar nggak kaku gitu. Coba dilemesin, coba relaxin dulu diri sendiri gitu. Pikirannya biar tenang, pikirin yang kamu suka apa gitu. Jadi enak gitu loh gitu. Tapi waktu foto itu kamu sempat kayak, aduh bentar-bentar, ulang-ulang, bentar-bentar gitu nggak? Iya, soalnya kan kakaknya yang ngefotoin aku tuh sangat apa ya, ngerti banget karena aku susah banget kan ya. Jadi dia mulai apa bikin cair suasana, jadinya aku jadi lebih enak gitu, lebih lebih apa ya, lebih bebas buat mengekspresikan diri gitu. Oh, oke. Nah, ini setelah orang-orang banyak notice kamu mirip ini, kamu sendiri notice gak sih kamu mirip gitu sama Nika Ardila? Aku kurang begitu tahu ya, karena kan balik lagi semua yang apa semua dari pandangan luar atau pandangan orang lain yang pandang kakunya gimana. Kalau aku sendiri ngeliatnya, aku nggak bisa ngelihat gitu. Jadi dari pandangan orang lainnya aja gimana gitu. Tapi kalau kamu sendiri emang nggak menilai kayak waktu angle kayak oh iya mirip gitu.
Mirip nggak? Eh, Gimana ya? Aku juga bingung gitu. Kurang begitu bisa ngejelasinnya. Oke. Nah ini setelah apa namanya banyak dikenal orang sampai ya pokoknya orang-orang tuh udah pada kenal sampai ke TV-TV juga. Nah, eh, perubahan apa yang kamu alami? Perubahan terbesar yang aku alamin itu jadi lebih percaya diri. Jadi pokoknya aku nggak perlu, soalnya dulu tuh jujur aku insecure banget. Foto harus pakai filter, foto fotonya kalau misalkan nggak bagus jangan diupload. Pokoknya setakut itu gitu loh dinilai sama banyak orang. Makanya ini tuh jalan kayak berasa dibukanya jalan buat aku jadi lebih percaya diri gitu loh. Ya, dan aku belajar menghargai waktu karena waktu itu sangat penting banget dan menghargai karya banyak orang gitu atau enggak perjalanan banyak orang karena aku baru tahu kalau misalkan uh, maaf ya jadi agak melenceng tapi banyak artis-artis yang berjuang tapi banyak hujatan juga dari mereka dari netizen gitu loh padahal pas aku lihat perjuangan artisnya tuh sangat berat banget gitu loh jadi belajar menghargai banyak orang deh gitu. Jadi aku belajar banyak hal gitu loh dalam hal ini. Jadi aku sangat bersyukur banget karena udah dikasih kesempatan bisa ada di posisi ini. Oke. Jadi banyak perubahan positif ya setelah terkenal ini Hmm. ya. Nah, aku mau tanya sebenarnya tuh Amel tuh orangnya tuh gimana sih selain tadi insecure sempat insecure, selain itu gimana? Aku kalau misalkan nama orang baru tuh lebih ke introvert ya, lebih ke diem Ah. aja gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan orangnya asik dan bisa aku ajak ngobrol, aku baru keluar deh rasa rasa sifat ekstrovertnya gitu loh kayak ya asik juga bercanda bareng ngobrol bareng kayak di talk juga gitu tapi harus tetap apa ya tetap kayak gitu deh. Bentar aku mau tebak. Kamu zodiaknya Capricorn bukan? Bukan, Soal tahu. aku Gemini. Oh, oke Gemini. Oke. Iya, jauh Oke. banget. Soalnya aku Capricorn juga kayak gitu juga sih. Maksudnya Iya. persis banget. Maksudnya kalau misalnya ada orang baru, ya diem. Kalau baru ketemu sama teman-teman, barulah keluar lah itu sifat ya kan. Nah ini kamu ngomong-ngomong soal ini sekolah online nih. Sekolah online kamu mulai sekolah online-nya tuh dari kapan? Kelas 2 SMA berarti ya? 3. Oh, 3. Oke. Gimana tuh perubahannya dari yang offline terus ke online? Agak beda banget ya. Biasanya tatap muka dan kalau mau nanya lebih enak juga karena kan bisa langsung nanya ke gurunya gitu kan. Kayak, Bu ini kalau misalkan gak ngerti gini-gini gimana terus dijelasin lah di papan tulis kan lebih enak aja gitu loh kalau misalkan offline aku agak berat gitu loh soalnya kan harus benar-benar natap layar HP kan bikin pusing radiasi dari HP gitu kan. Jadi mending offline sih, tapi karena kondisi lagi nggak memungkinkan untuk offline, jadi aku mengerti dan mencoba apa ya gaya belajar yang lain yang bisa aku mengerti dalam proses online ini. Jadi ini bukan Amel banget ya sebenarnya ya untuk online ini ya. Ya. Oke, nah, ini kembali lagi nih soal yang mirip sama Nika Tila. Itu kan kemarin kamu sempat datang nih ke keluarganya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Siapa yang mempertemukan? Eh, jadi waktu itu pas hari kedua, pas aku mau foto-foto, itu kan aku bilang ada Kak Agus. Nah, ada Mm-mm. satu orang lagi, namanya Kaiko. Nah, Kaiko ini juga salah satu yang kenal deket sama keluarga dari sosok almarhumah. Dan dari situ bermula dari aku video call dari sama keluarganya melalui Kaiko. Uh-huh. Terus karena waktu itu keluarga dari sosok almarhumah ini ada urusan penting di Jakarta, akhirnya ke Jakarta lah sosok keluarga ini. Dan itu sebuah kebanggaan banget. Jadi aku dan yang lain mutusin buat silaturahmi gitu kan.
Dan akhirnya kita silaturahmi dan keluarga dari sesama rumah menerima aku dengan sangat hangat gitu loh. Jadi humble banget. Jadi aku nggak perlu tegang, nggak perlu gimana-gimana. Kayak mereka kayak ngerangkul aku sendiri kayak keluarga sendiri gitu. Jadi waktu ketemu tuh langsung kayak klop gitu ya. Iya. Oke. Itu ngomongin soal keseharian aja gitu ya. Mm. Nah, itu waktu mereka ketemu kamu, responnya mereka gimana tuh? Terkejutkah atau gimana? Apa ya, kalau misalkan respon mereka sih sangat positif ya, apalagi mereka juga orangnya sangat ramah gitu. Terus habis itu kalau ngeliat muka muka aku sih aku kurang begitu tahu kan, karena kan mungkin mereka juga nggak mungkin langsung ngomong kayak Hmm. kok mirip banget gitu. Mungkin mereka kayak takutnya nggak sopan atau gimana kan, jadinya mereka lebih ke diam aja atau gimana, terus kayak ngajak ngobrol hal lain aja gitu, kayak nanya-nanya sekolahku gimana gitu, apa kabar keluarga gitu-gitu. Jadi biasa gitu ya untuk membuka apa namanya silaturahmi seperti biasa gitu ya, untuk mendekatkan diri juga gitu ya. Berarti masih masih berhubungan gitu ya sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Oh, Amel sendiri udah pernah napak tilas belum ke rumahnya Teknika? Karena kondisi lagi kayak gini jadi nggak memungkinkan aku buat ke sana, karena kan lagi PPKM juga, dan apa namanya lagi kayak gini aku juga nggak berani, dan aku juga harus minta izin dari keluarga aku buat ke sana kan, karena aku harus ke sana sama salah satu dari pihak keluarga aku juga. Jadi aku ajak bunda, aku minta izin bunda dan keluarga, nanti kita omongin dulu ke depannya gimana. Terus Amel dapat pesan nggak sama dari mereka? Pokoknya pesannya itu tetap jadi diri sendiri, fokus sama sekolah karena aku masih umur-umurnya pelajar. Soalnya kan kalau misalkan aku terlalu fokus sama dunia maya, nanti misalnya di akhir, dan apa ya, aku juga jadi nggak dapat apa pengalaman yang harus aku dapetin di masa-masa zaman sekarang. Oke, jadi diminta untuk mencari pengalaman seluas-luasnya gitu ya. Benar banget. Oke, nah ini setelah kamu viral nih, ada cerita unik gak sih atau cerita yang mengesankan, nggak terlupakan gitu? Apa ya? Kayaknya apa ya? Jadi hmm, kisah unik ya. Bentar-bentar aku mikir dulu. Hmm, TikTok, TikTok. apa ya? Para fansnya yang sangat ramah ke aku juga, terus mereka juga welcome ke aku gitu, dan kadang ada beberapa yang video call juga sama aku gitu, ada yang ada yang chat juga, ada yang waktu itu kita pernah waktu itu karena aku suka banget sama video games dan kita nggak bisa ketemu secara real life, aku mutusin buat bikin custom room. Custom room itu kan gimana ya, custom room tuh kita bisa ngundang banyak orang ke situ gitu loh. Ya, jadi kita meet up-nya di game gitu loh. Jadi seru aja. Iya, lucu banget gitu. Terus kita sambil main game, sambil kenalan, sambil main petak umpet di game. Setelah pokoknya banyak hal deh, seru banget. Oke, oke. Jadi malah beda gitu ya meet up-nya di masa pandemi, akhirnya meet up-nya di one game. Oke, baik. Itu bisa jadi alternatif nih buat Tribuners di rumah nih kalau misalnya mau ketemu orang, mau silaturahmi sama orang, bisa tuh lewat chat. Apa ya, chat room games. Oke. Nah, ini Dan karena kan apa ya, kondisi kayak gini juga kan kita sekarang udah up to date gitu, udah modern. Jangan sia-siain apa yang ada di depan mata kita gitu. Jadi selagi kita punya media sosial, HP atau apapun itu, gunain dengan baik gitu loh. Gunain dengan kreatif, gunain dengan karya-karya yang kita bisa lakuin. Sebenarnya kamu tahu gak sih sama lagu-lagunya Teknika gitu? Ada dua yang paling aku sering denger banget gitu. Bintang Kehidupan sama Seberkas Sinar kayaknya judulnya. Aku agak lupa soalnya yang ku dengerin lagunya gitu, jadi kurang begitu hafal. Oke. Nah, kamu sendiri bisa nyanyi nggak sih?
Kalau nyanyi buat diri sendiri ya bisa, tapi kalau buat umum kayaknya masih malu. Dia menghibur diri sendiri dulu gitu ya. Iya. Jadi penyanyi kamar mandi dulu gitu ya. Aduh. Nah, kamu sendiri selain hobinya kamu selain nge-games apa nih? Aku suka nulis, aku Hmm? suka ngebaca, aku suka dengerin lagu, aku suka me time kopi gitu, ngopi Oh, gitu di coffee shop. wow. Ini terus lagu-lagu favoritnya dari Amel apa nih? Tergantung mood sih, soalnya kan setiap lagu yang aku dengerin tuh selalu punya cerita di balik lagunya gitu loh. Jadi ceritanya aku lagi menghadapi situasi yang sangat menyenangkan dan aku ngedengerin lagu ini gitu loh, yang bisa uh, mengikuti alur vibes yang lagi aku rasain gitu. Hmm. Dan aku juga suka berenang gitu. Oh, oke. Emang kalau misalnya lagu yang paling sering didengerin apa? Apa ya lagu yang lagi aku dengerin tuh eh judulnya Lucky, itu lagu lama banget, pokoknya kayak tentang best friend gitu loh, Hmm. pertemanan gitu, saling menyayangi satu sama lain, tapi kan mencintai gak harus selalu pacaran ya, jadi mencintai sosok sahabat, keluarga, atau Oke. apapun itu, jadi ada artian di balik lagu tersebut yang bisa aku ngerti gitu. Hmm. Kamu sendiri punya genre favorit gak sih, genre khusus gitu? Enggak sih, soalnya aku tuh naik turun gitu Oh. loh. Jadi kadang bisa ini, kadang bisa ini gitu loh. Eh, kalau K-pop dengerin nggak? Aku juga dengerin K-pop. Jadi Iya, gado-gado gitu ya. iya campur aduk banget. Apa namanya kan terkenal. Terkenal ini dekat banget sama dunia hiburan nih, dunia hiburan tanah air. Kamu ada keinginan gitu nggak sih untuk terjun ke sana? Aku belum tahu banget karena sekali lagi aku harus ngomong sama pihak keluarga aku dan minta izin juga sama keluarga gitu. Kayak aku boleh gak nih di sini gitu, dan baiknya kayak gimana, cara ngejalaninnya gimana, karena kan ini pengalaman pertama aku juga, jadi aku butuh bimbingan dari keluarga maupun orang-orang yang di sekitar aku yang selalu mendukung aku dengan positif gitu. Tetap ya harus keluarga ya, harus dapat ini ya. Restu dari keluarga begitu ya. Iya. Nah, nih aku mau tanya nih. Followers Instagram udah banyak, followers TikTok udah banyak. Kamu nggak ada keinginan untuk jadi selebgram? Eh, Kalau keinginan mungkin ya banyak orang yang pengen ya, dan termasuk aku juga, tapi aku juga yang mempertimbangkan karena aku jarang main media sosial, jadi Hmm. itu juga yang masih aku pertimbangin. Terus habis itu aku juga harus belajar memanage eh, sosial media dengan baik dan benar gitu. Jadi masih banyak yang perlu aku pelajari. Jadi Hmm. aku menjalani sambil mempelajari hal-hal yang belum aku ketahui. Oh, oke. Jadi takutnya nanti kalau misalnya jadi selebgram jarang upload juga gitu ya konten-kontennya gitu ya. Harus mikirin juga Eh, gitu ya. Iya benar banget benar. Oke. Nah, kalau untuk jadi misalnya ditawarin main film gitu, mau nggak? Main film, eh, kalau main film sih aku masih benar-benar pertimbangin dulu, makanya mau main film ataupun nyanyi ataupun apa itu perlu aku pertimbangin dulu, karena itu aku nggak mau ngambil keputusan tanpa kayak aku yakin gitu loh. Aku pengen soalnya ngelakuin sesuatu dengan maksimal. Jadi kalau misalkan mau nyanyi aku harus maksimal di nyanyi, kalau mau acting juga aku harus maksimal di acting juga gitu loh. Jadi benar-benar harus maksimalin diri sendiri, ngeyakinin diri sendiri dulu gimana ya, nanti baru lihat ke depannya gitu. Oke, ini luar biasa ya Amel ini ya. Kecil-kecil tuh masih muda tapi tuh pemikirannya tuh udah. Alhamdulillah. Mel, Mel, kalau kamu sendiri stylenya nih, stylenya kamu tuh lebih condong kemana sih? Feminim kah atau tomboy? Aku bisa dua-duanya. Aku Hmm? sih kalau dibilang ya di tengah-tengah lah ya. Soalnya kadang aku bisa yang tomboy juga bisa, kadang feminim juga bisa kan. Tapi aku
lebih dominan pakaian yang simple tapi tetap enak buat dilihat gitu loh. Jadi yang simpelnya nggak yang simple banget gitu kan. Kalau simple banget ya paling buat di rumah aja, tapi simple keluar tuh yang enak dilihat juga, tapi buat aku nyaman juga buat dipakai gitu loh. Oke. Iya. Jadi Amel adalah orang yang simple, pokoknya ya udahlah, yang penting nyaman gitu ya. Nah, ini kan kamu udah kelas 3 nih, kelas 3 SMA, bentar lagi mau ujian. Ujian bulan apa nih? Udah ujian belum ya? Belum, kan baru masuk. Oh, baru naik ya? Oke, tahun depan berarti ya, tahun depan mau ujian. Ada rencana mau kuliah jurusan apa nih? Aku pengen ngambil psikolog. Apa? Mau ngambil psikolog. Psikolog. Ini mau jadi psikolog nih? Iya. Oke. Aku pengen ngebantu banyak orang yang membutuhkan gitu loh. Karena di saat ini kan lagi krisisnya soal mental health gitu-gitu. Dan aku ngerti banget karena mungkin aku pernah ada di posisi yang mereka rasain gitu. Jadi aku pengen bikin mereka kalau misalnya mereka tuh gak sendiri gitu loh. Mereka punya aku dan banyak orang yang sayang sama mereka. Oke, Amel. Berarti ini Amel pandai membaca situasi saat ini gitu ya? Alhamdulillah. Luar biasa, Amel. Nah ini setelah kamu viral, setelah kamu dikenal banyak orang, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama pasti aku harus fokus sekolah dulu karena saat ini aku lagi online school dan menemukan passion aku di mana. Terus nge-explore banyak hal yang belum aku explore selama ini. Jadi aku nggak pengen hidup cuma sekali, tapi aku nggak ngerasain apa yang sebenarnya harus aku rasain gitu loh. Jadi jangan takut untuk melangkah gitu. Aku harus berani buat ngelangkah ke langkah selanjutnya. Nggak bisa aku diam di situ doang. Kalau nggak, aku nggak bakal maju dan nggak bakal tahu di dunia ini tuh ada apa aja sih. Ada banyak orang yang kayak gimana. Ada banyak hal yang belum aku pelajari. Jadi pengen deh nge-explore banyak hal gitu. Aku bangga padamu, Mel. Luar biasa, Amel. Ini perbincangannya sangat menarik ya ini ya. Sangat berisik sekali ini, luar biasa. Biasanya sih kalau misalnya ada yang viral-viral, ya bukan kayak gimana sih, maksudnya kadang tuh mereka ya udahlah viral gitu. Tapi Amel beda ya ternyata ya. Jadi ini Tribuners Amel beda sekali dengan kebanyakan orang gitu ya. Kebanyakan di usianya juga gitu ya. Amel udah berpikir lebih maju ke depan, lebih bisa membaca situasi seperti itu ya. Oke. Nah ini Amel, apa sih harapan ke depan buat kamu sendiri deh sama ya siapa tahu karir kamu juga. Buat aku maupun Tribuners yang nonton di luar sana, semoga sukses terus, sehat selalu karena sehat sekarang mahal, karena kondisinya lagi begini. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan protokol. Dan satu lagi pesan aku buat kalian semua yang nonton Tribuners di sana, jangan takut buat ngambil keputusan mau ada hal positif atau negatif yang bakal kita hadapin di luar sana, itu yang bikin kita jadi bangkit gitu loh. Kita jadi kayak berani buat melangkah ke langkah selanjutnya sampai kita ada di titik di mana kita bangga banget kita bisa ada di titik ini gitu. Amel Amelia luar biasa, beri tepuk tangan Budar. Luar biasa Amel. Makasih ya udah mau berbagi sama kita, mau ngobrol-ngobrol sama kita. Luar biasa ternyata Amel di balik kekalemannya menyimpan hal yang luar biasa. Sukses terus buat Amel ya. Ditunggu jadi psikolognya ya. Semoga suatu saat nanti jadi Amel Amelia SPSI apa itu? Amin. Ya, amin. Amin ya. Baik Tribuners, tadi juga menandai akhir jumpa kita nih di On Cam Every Night. Jangan lupa untuk saksikan On Cam Every Night setiap hari hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Saya Siska Mawaski dan juga Amel Amelia. Pamit ya, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.